Wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mega dan teman-teman semua. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Erlinda Iswandari dengan NIM 052, kemudian Maharatri Revina Wirlianti dengan NIM 053, dan yang terakhir ada Anggar Kusuma Rizky Febriana dengan NIM akhir 4052, akan mempresentasikan materi terkait Foundation of Business Intelligence, Database and Information Management. Next. Terdapat 4 pembahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu masalah pengelolaan sumber daya data dalam timpan file tradisional. Yang kedua, kemampuan utama sistem manajemen basis atau DMS dan mengapa DMS relasional begitu kuat. Yang ketiga, alat dan teknologi utama untuk mengakses informasi dari database untuk meningkatkan kinerja. Dan yang terakhir yaitu pentingnya kebijakan informasi, administrasi data, dan jaminan kualitas data. Next. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, mengenai masalah pengelolaan sumber daya data dalam lingkungan file. Sistem informasi yang efektif menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Banyak bisnis yang tidak memiliki informasi yang tepat waktu, akurat, atau relevan karena pelihara dengan baik. Oleh karena itu, manajemen data sangatlah penting. Next. Persyaratan dan konsep organisasi file. Sistem komputer mengatur data dalam hierarki yang dimulai dengan bit, dan byte kemudian berlanjut ke bidang, catatan, file, dan basis data. Sebuah record menggambarkan sebuah entitas. Entitas yaitu orang atau tempat, benda, peristiwa yang menyimpan dan memelihara informasi setiap karakteristik atau kualitas yang menggambarkan entitas tertentu yang disebut dengan atribut. Next. Kemudian ada masalah dalam lingkungan file tradisional. Di sebagian besar organisasi, sistem cenderung tumbuh secara mandiri tanpa direncanakan sistem perusahaan. Setiap aplikasi membutuhkan file dan program komputernya sendiri untuk beroperasi. Proses ini menyebabkan beberapa file induk dibuat, kemudian dipelihara dan dioperasikan oleh divisi atau departemen yang terpisah, dan organisasi dibebani dengan ratusan program dan aplikasi yang sangat sulit untuk dipelihara dan dikelola. Karena program ini berlangsung selama 5 atau 10 tahun. Hal ini bisa menyebabkan masalah dalam lingkungan file tradisional. Next. Masalah yang dihasilkan yaitu ada 5. Yang pertama, redundasi dan inkonsistensi data. Redundasi data adalah adanya duplikasi data dalam beberapa file data sehingga data yang sama disimpan di lebih dari satu tempat atau lokasi. Redundasi data menghabiskan sumber daya penyimpanan dan juga menyebabkan inkonsistensi data, di mana atribut yang sama mungkin memiliki nilai yang berbeda. Kebingungan yang dihasilkan akan mempersulit perusahaan untuk membuat manajemen hubungan pelanggan, manajemen rantai pasokan, atau sistem perusahaan yang mengintegrasikan data dari sumber yang berbeda. Kemudian masalah yang kedua, yaitu ketergantungan program data. Ketergantungan program data mengacu pada penggabungan data yang disimpan dalam file dan program khusus yang diperlukan untuk memperbarui dan memelihara file-file tersebut sehingga perubahan dalam program memerlukan perubahan data baru. Perubahan seperti itu dapat menghabiskan biaya jutaan dolar jika diterapkan dengan benar. Next. Kemudian ada masalah yang ketiga yaitu kurangnya fleksibilitas. Sistem file tradisional dapat mengirimkan laporan terjadwal rutin setelah upaya pemrograman yang ekstensif, tetapi tidak dapat mengirimkan laporan ad hoc atau menanggapi kebutuhan informasi yang tidak terduga secara tepat waktu.
Kemudian masalah yang keempat yaitu keamanan, karena hanya dikit kota atau pengelolaan data, akses dan penyebaran informasi menjadi tidak terkendali. Manajemen mungkin tidak tahu siapa yang mengakses atau bahkan membuat perubahan pada data organisasi. Next. Masalah yang terakhir yaitu kurangnya berbagi dan ketersediaan data. Karena potongan informasi dalam file yang berbeda dan bagian organisasi yang berbeda tidak dapat dihubungkan satu sama lain, hampir tidak mungkin informasi dibagikan atau diakses pada waktu yang tepat. Informasi tidak dapat mengalir secara bebas melintasi area fungsional yang berbeda atau bagian yang berbeda dari organisasi. Jika pengguna menemukan nilai yang berbeda dari bagian informasi yang sama dalam dua sistem yang berbeda, mereka mungkin tidak ingin menggunakan sistem ini karena mereka tidak dapat mempercayai keakuratan data mereka. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang kedua adalah apa kemampuan utama sistem manajemen basis data dan mengapa DBMS relasional begitu kuat? Next. Yang pertama adalah sistem manajemen basis data. Sebuah sistem manajemen database atau bisa disingkat dengan DBMS adalah perangkat lunak yang memungkinkan sebuah organisasi untuk memusatkan data, mengelolanya secara efisien, dan menyediakan akses ke data yang disimpan oleh program aplikasi. Menggunakan file data tradisional, programmer harus menentukan ukuran dan format setiap elemen data yang digunakan dalam program dan kemudian memberitahu komputer di mana mereka berada. DBMS membebaskan programmer dari tugas memahami di mana dan bagaimana data sebenarnya disimpan dengan memisahkan logika dan tampilan fisik data. Next. Yang A, bagaimana DBMS memecahkan masalah tradisional lingkungan file? DBMS mengurangi redundansi dan inkonsistensi data dengan meminimalkan terisolasi file di mana data yang sama diulang. DBMS mungkin tidak mengaktifkan organisasi untuk menghilangkan redundansi data sepenuhnya, tetapi dapat membantu mengontrol redundansi. DBMS memisahkan program dan data, memungkinkan data berdiri sendiri. Deskripsi data yang digunakan oleh program tidak harus ditentukan secara rinci setiap kali program yang berbeda ditulis. Next. Yang B ada DBMS relasional. DBMS kontemporer menggunakan model database yang berbeda untuk melacak ikatan, atribut, dan hubungan. Jenis DBMS yang paling populer saat ini adalah DBMS relasional. Database relasional merepresentasikan data sebagai tabel dua dimensi atau disebut dengan relation. Tabel dapat disebut sebagai file. Setiap tabel berisi data pada suatu entitas dan atributnya. Microsoft Access adalah DBMS relasional untuk sistem desktop, sedangkan DB2, Oracle Database, dan Microsoft SQL Server adalah DBMS relasional untuk mainframe besar dan komputer kelas menengah. Next. Yang C ada operasi DBMS relasional. Tabel database relasional dapat digabungkan dengan mudah untuk mengirimkan data yang dibutuhkan oleh pengguna, asalkan dua tabel terbagi elemen data yang sama. Seperti misalnya ingin menemukan database nama pemasok yang dapat memberi nomor bagian 137 atau nomor bagian 150. Lalu akan membutuhkan informasi dari dua tabel, yaitu tabel supplier dan tabel part. Next. Lalu yang kedua ada kemampuan sistem manajemen basis data. DBMS mencakup kemampuan dan alat untuk mengatur, mengelola, dan mengakses datanya di database. DBMS memiliki kemampuan definisi data untuk menentukan struktur konten database. Ini akan menggunakan untuk membuat tabel database dan untuk mendefinisikan karakteristik bidang di setiap tabel. Informasi ini tentang database akan didokumentasikan dalam kamus data. Kamus data adalah sebuah file otomatis atau manual yang menyimpan definisi elemen data dan karakteristik. Next. Ada permintaan dan pelaporan. Sebagian besar DBMS memiliki bahasa khusus yang disebut bahasa manipulasi data. Gauge adalah digunakan untuk menambah, mengubah, menghapus, dan mengambil data dalam database. Bahasa ini biasanya berisi perintah yang mengizinkan pengguna akhir dari pemrograman spesialis untuk mengekstrak data dari database untuk memenuhi permintaan informasi dan mengembangkan aplikasi.
Bahasa manipulasi data yang paling menonjol penggunaan database untuk komputer besar dan menengah seperti DB2, Oracle, atau SQL Server akan menggunakan SQL untuk mengambil informasi yang mereka butuhkan dari basis data. Next. Lalu yang ketiga ada merancang database. Untuk membuat database, Anda harus memahami hubungan antara data, jenis data yang akan dipelihara dalam database, bagaimana data akan digunakan, dan bagaimana organisasi perlu berubah untuk mengelola data dari perspektif seluruh perusahaan. Basis data membutuhkan desain konseptual dan desain fisik. Konseptual atau logis, desain database adalah sebuah model abstrak database dari perspektif bisnis. Sedangkan fisik, desain menunjukkan bagaimana database sebenarnya diatur dalam penyimpanan akses langsung dari perangkat usia. Next. Normalisasi dan diagram hubungan entitas. Desain database konseptual menggambarkan bagaimana elemen data dalam database harus dikelompokkan. Proses desain mengidentifikasi hubungan antara data elemen dan cara paling efisien untuk mengelompokkan elemen data bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan informasi bisnis. Proses ini mengidentifikasi renduda data dan pengelompokan elemen data yang diperlukan untuk spesifik program aplikasi. Kelompok data diatur, disempurnakan, dan disederhanakan sampai pandangan logis keseluruhan dari hubungan antara semua data dalam database muncul. Next. Lalu yang keempat ada database non-relasional dan database di cloud. Manajemen database non-relasional sistem menggunakan model data yang lebih fleksibel dan dirancang untuk mengelola kumpulkan data besar di banyak mesin terdistribusi dan untuk meningkatkan atau turun. Mereka biasanya mereka berguna untuk mempercepat query sederhana terhadap volume besar data terstruktur dan tidak terstruktur, termasuk web, media sosial, grafik, dan bentuk data lain yang sulit untuk dianalisis dengan SQL tradisional. Next. Yang pertama ada basis data awan. Layanan manajemen data berbasis cloud memiliki daya tarik khusus untuk perusahaan rintisan yang berfokus pada web atau bisnis kecil hingga menengah. Nessus mencari kemampuan database dengan harga yang lebih rendah dari database in-house product. Selain layanan manajemen data berbasis cloud public, perusahaan sekarang memiliki opsi untuk menggunakan database di cloud pribadi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada alat dan teknologi utama untuk mengakses informasi dari database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan. Yang pertama ada Online Analytic Processing OLAP atau proses analisis online. OLAP mendukung analisis data multidimensi yang memungkinkan pengguna untuk melihat data yang sama dengan cara yang berbeda menggunakan banyak dimensi. Setiap aspek informasi mewakili dimensi yang berbeda. OLAP memungkinkan pengguna memperoleh jawaban online yang cepat dan menghasilkan jawaban yang cepat yang cukup. Pak PR, ini kohosipun dari BNPT Bapak. Yang bisa diidentifikasi siapa yang bocor. Iya, Omega izin anggar di Oke, sudah. Mohon izin kami lanjutkan Ibu Nyun Sewu Saestu. Mohon maaf sekali.
Alhamdulillah pada tahun Baik, saya akan meneruskan. Maaf tadi jaringannya keputus. Yang pertama ada online analysis processing OLAP atau proses analisis online. OLAP mendukung analisis data multidimensi yang memungkinkan pengguna untuk melihat data yang sama dengan cara yang berbeda menggunakan banyak dimensi. Setiap aspek informasi mewakili dimensi yang berbeda. OLAP memungkinkan pengguna memperoleh jawaban online yang cepat dan menghasilkan jawaban yang cukup tepat, bahkan saat datanya tersimpan dalam database yang sangat besar. Yang kedua ada data mining atau penggali data. Data mining bekerja lebih ke arah menemukan sesuatu. Data mining memberikan wawasan tentang data perusahaan yang tidak dapat diperoleh dengan OLAP dengan menemukan pola tersembunyi di sebuah database yang besar dan menyimpulkan dan mengelolanya untuk memprediksi tingkah laku yang akan datang. Jenis informasi yang didapat dari data mining meliputi asosiasi, urutan, klasifikasi, kelompok, dan perakiraan. Analisis prediktif menggunakan teknik data mining, data historis, dan asumsi tentang kondisi di masa depan untuk mengira hal apa yang akan terjadi di masa depan. Next. Yang ketiga ada text mining dan web mining atau penggali teks dan web. Text mining adalah teknologi yang relatif baru, namun yang sebenarnya baru adalah banyak sekali cara data yang tidak terstruktur dihasilkan oleh konsumen dan penggunaan bisnis untuk data ini. Sesi interaktif di teknologi mengeksplorasi beberapa aplikasi bisnis penggali teks ini. Web yaitu sumber informasi berharga lainnya yang kaya beberapa di antaranya sekarang dapat digali untuk pola, tren, dan wawasan tentang perilaku pelanggan. Penemuan dan analisis pola dan informasi berguna dari World Wide Web disebut web mining. Yang keempat, ada database dan website. Perusahaan lain telah menciptakan bisnis baru sepenuhnya berdasarkan akses ke database besar melalui web. Salah satunya adalah situs di jaringan sosial MySpace, yang membantu pengguna tetap terhubung satu sama lain atau bertemu orang baru. Banyak perusahaan zaman sekarang yang menggunakan website untuk membuat data yang ada dalam database internal mereka dapat tersedia bagi pelanggan dan mitra bisnis. Mengakses database perusahaan melalui website sangat menciptakan efisiensi, peluang, dan modal bisnis baru. Banyak perusahaan bisnis yang telah menciptakan bisnis baru sepenuhnya berdasarkan akses ke database utama melalui website. Next. Berikut ada tantangan big data. Yang pertama, ada data dari berbagai sumber tersimpan dalam platform yang berbeda. Tantangan pengelolaan big data yang umum terjadi dalam suatu perusahaan yaitu kebutuhan untuk mengelola data dari berbagai macam sumber. Namun, data yang diterima tersimpan di platform yang berbeda berdasarkan jenis data dan asal sumbernya. Kesenjangan ini akan menimbulkan masalah saat proses penarikan dan analisis data. Jika situasinya seperti itu, analisis hasil analisa data akan cenderung tidak efektif karena kelengkapan dan akurasinya perlu dipertanyakan. Next. Yang kedua ada mengklasifikasikan data yang berkualitas. Dengan banyaknya data yang dimiliki, karyawan akan sulit untuk mengklasifikasikan data yang berkualitas. Pada akhirnya, proses analisa tidak fokus pada data yang benar-benar memiliki value untuk kemajuan bisnis perusahaan. Selain itu, jika karyawan harus mengklasifikasikan data yang berkualitas secara manual, maka mereka tidak akan mendapatkan data real time untuk menemukan tren terkini. Ketidakmampuan untuk melihat data secara real time akan membawa banyak dampak negatif yang signifikan terhadap kualitas keputusan yang diambil berdasarkan data yang tersedia atau yang bisa disebut data driven decision. Next. Yang ketiga ada kurangnya jumlah karyawan yang memiliki kemampuan menganalisa data.
Walaupun Yaman sudah semakin maju dan modern, kenyataan masih banyak perusahaan tidak memiliki jumlah karyawan yang cukup untuk menganalisa data dengan baik. Masalah ini terjadi karena pengoperasian platform yang kompleks, hanya karyawan tertentu saja yang dapat diandalkan untuk menganalisa data. Jika situasinya seperti ini, perusahaan akan sulit mengikuti laju perkembangan kompetensi bisnis karena proses analisa data menghasilkan waktu yang sangat lama. Next. Yang keempat ada membutuhkan banyak biaya. Walaupun Yaman sudah tantangan pengelolaan big data berikutnya adalah banyak biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan proses analisa data yang efektif. Next. Yang kelima ada masalah skalabilitas. Seiring dengan berkembangnya bisnis perusahaan, jumlah data yang akan diproduksi akan semakin banyak tak terkendali. Jumlah data yang semakin banyak akan menimbulkan masalah baru dalam penyimpanan dan pengelolaan data, karena prosesnya akan semakin kompleks. Banyak perusahaan gagal untuk mengelola datanya secara efektif saat bisnisnya semakin berkembang. Platform Big Data Analysis yang sudah digunakan sejak awal tidak memiliki kemampuan yang cukup baik untuk mengelola data yang semakin banyak jumlahnya. Next. Yang selanjutnya ada infrastruktur intelligent business. Kebutuhan akan data yang berkapasitas besar memerlukan infrastruktur bisnis yang terkini dan memiliki rangkaian perangkat untuk memperoleh informasi-informasi yang diperlukan dari berbagai jenis data yang berbeda dalam organisasi. Kemampuan tersebut meliputi data warehouse, data mart, head-of, in-memory computing, serta platform analisis. Warehouse yaitu data yang menyimpan data historis dan data terkini yang berpengaruh bagi kepentingan pengambilan keputusan. Data mart yaitu bagian dari data warehouse yang diringkas. Head-of yaitu perangkat kerja open source yang dikelola oleh Apache Software Foundation yang memungkinkan pendistribusian proses dan berkapabilitas besar. Komputasi dalam memori yaitu cara untuk memfasilitasi analisis data yang besar. Next. Yang berikut ada perangkat analitik, hubungan pola, dan tren. Yang pertama ada pengelolaan analitik OLAP. OLAP mendukung analisis data yang multidimensional yang memungkinkan bagi para pengguna untuk melihat data yang sama dalam cara-cara yang berbeda dengan menggunakan banyak dimensi. Yang kedua ada data mining. Data mining memberikan wawasan pada korporat. Tipe informasi yang dapat diperoleh dari data mining yaitu asosiasi, sekuen, klasifikasi, pengklasteran, peramalan, text mining, dan web mining. Text mining dan web mining. Text mining tersedia untuk membantu bisnis dalam menganalisis data yang tidak terstruktur. Alat bantu ini dapat mengekstrak elemen-elemen kunci dari rangkaian data yang besar yang tidak terstruktur. Web mining membantu perusahaan dalam memahami perilaku konsumen, melakukan evaluasi atas keefektifan situs web tertentu dan kuantitas dari keberhasilan suatu kampanye pemasaran. Web mining juga akan mencari pola dalam data melalui penelusuran konten, struktur, dan penggunaan. Next. Selanjutnya ada database dan web. Web database atau basis data berbasis web yaitu suatu sistem pengelolaan dan penyimpanan data yang dapat diakses oleh bahasa pemrograman tertentu. Web database ini bersifat umum karena dapat diakses oleh aplikasi web yang dapat berjalan di berbagai macam platform seperti aplikasi yang dikembangkan dengan tag HTML dan pemrograman yang bersifat server-side seperti PHP. Mengakses database perusahaan melalui web menciptakan efisiensi peluang dan model bisnis yang diaktifkan dengan web dalam sektor publik untuk membantu pelanggan dan warga negara untuk mengakses informasi yang berguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tentang administrasi
daya data untuk memastikan bentuk bisnis tetap akurat tersedia bagi yang membutuhkan. Setiap bisnis memerlukan pengelola. Next. Menetapkan aturan organisasi. KEPI menjabarkan akuntabilitas informasi apa yang Mohon maaf karena Erlinda sepertinya susah sinyal ya. Saya akan melanjutkan. Yang pertama ada menetapkan kebijakan informasi. Kebijakan informasi menetapkan aturan organisasi untuk berbagi, menyebarluaskan, memperoleh, menstandarisasi, mengklasifikasikan, dan menginventarisasi informasi. Kebijakan informasi menjabarkan prosedur dan akuntabilitas khusus, mengidentifikasi pengguna dan unit organisasi mana yang dapat berbagi informasi, di mana informasi dapat didistribusikan, dan siapa yang bertanggung jawab untuk memperbarui dan memelihara informasi. Lalu yang kedua adalah menetapkan kebijakan informasi. Dalam bisnis kecil, kebijakan informasi akan ditetapkan dan diterapkan oleh pemilik atau manajer. Sedangkan dalam organisasi besar, pengelolaan dan perencanaan informasi sebagai sumber daya perusahaan seringkali memerlukan fungsi administrasi data formal. Organisasi besar juga akan memiliki desain database dan grup manajemen dalam divisi sistem informasi perusahaan yang bertanggung jawab untuk mendefinisikan dan mengatur struktur dan isi database, lalu memelihara database. Yang ketiga ada memastikan kualitas data. Data yang tidak akurat, tidak tepat waktu, atau tidak konsisten dengan sumber informasi lain dapat menyebabkan keputusan yang salah, penarikan produk, dan kerugian finansial. Beberapa dari masalah kualitas data disebabkan oleh data yang berlebihan dan tidak konsisten yang dihasilkan oleh beberapa sistem yang memberi makan gudang data. Lalu memastikan kualitas data. Analisis kualitas data seringkali diawali dengan audit kualitas data, yaitu survei terstruktur terhadap keakuratan dan tingkat kelengkapan data atau penggosokan data terdiri dari aktivitas untuk mendeteksi dan menginformasi dengan benar atau berlebihan. Sebagian kecil perusahaan mengizinkan masing-masing departemen bertanggung jawab untuk menjaga kualitas data mereka sendiri. Namun, praktik administrasi data terbaik memerlukan pemusatan tata kelola data, standarisasi data organisasi, pemeliharaan kualitas data, dan aksesibilitas ke aset data. Terima kasih, sekian untuk presentasi kali ini. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh di chat. Terima kasih. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya.
Oke, di sini udah ada dua penanya ya. Mohon maaf ini saya sambil karena ada akreditasi. Nah, pertanyaan pertama dari Dea, pertanyaan kedua dari Abid Zaki. Mungkin saya berikan waktu 10 menit bagi kelompok 5 untuk berdiskusi.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Abid Jaki. Di PPT dijelaskan beberapa tantangan mengenai pengelolaan big data. Jelaskan solusi atau cara mengatasi dari masing-masing tantangan tersebut. Nah, tadi kan ada beberapa tantangan. Yang pertama, data dari berbagai sumber tersimpan dalam platform yang berbeda. Nah, jika situasinya seperti itu, kita dapat mengatasi tantangan pengelolaan big data ini dengan cara menggunakan platform big data analitis yang lebih komprehensif dan mampu memusatkan data dalam suatu lokasi terpusat. Itu apapun jenis data dan dari manapun sumbernya. Yang kedua, tadi ada mengklasifikasikan data yang berkualitas. Nah, solusi dari big data analytics yang dilengkapi dengan kemampuan, kita dapat menggunakan kemampuan artificial intelligence atau AI dan machine learning akan membantu perusahaan mengatasi tantangan pengelolaan big data ini. Nah, dukungan AI dan machine learning dapat membantu karyawan mengklasifikasikan data yang berkualitas untuk dianalisa secara otomatis, sehingga hasil analisa dapat lebih baik, cepat, akurat, dan sesuai dengan tren yang sedang happening. Yang ketiga, tadi ada kurangnya jumlah karyawan yang memiliki kemampuan menganalisa data. Jika situasinya seperti ini, maka perusahaan akan sulit mengikuti laju perkembangan kompetensi bisnis. Nah, solusinya untuk mengatasi tantangan pengelolaan big data ini, kita dapat menggunakan platform big data analitis yang membantu setiap karyawan dapat mengakses dan memanfaatkan data yang tersedia tanpa harus mempelajari alat atau bahasa pemrograman yang kompleks untuk pengoperasiannya. Yang keempat, ada membutuhkan banyak biaya. Nah, untuk mengatasi tantangan pengelolaan big data ini, perusahaan atau kita dapat mengimplementasi platform big data analitis yang menawarkan fleksibilitas dalam hal skema pembayaran. Nah, dengan memilih platform big data analitis yang menawarkan skema pembayaran fleksibel ini, perusahaan hanya perlu membayar sesuai dengan fitur yang mereka butuhkan dan gunakan, sehingga perusahaan dapat mengeluarkan biaya investasi teknologi big data yang lebih efisien. Nah, masalah yang terakhir yaitu masalah skabilitas. Untuk mengatasi tantangan pengelolaan big data ini, perusahaan perlu menggunakan platform big data analitis yang menawarkan kemampuan skabilitas, yaitu memiliki kemampuan untuk mengelola data dalam jumlah yang tak terbatas tanpa mempengaruhi kualitas analisisnya. Sehingga perusahaan tidak perlu khawatir dengan kebutuhan pengelolaan big data yang semakin kompleks jika bisnis semakin berkembang. Seperti itu, Mas Abid, apakah dapat diterima? Sudah, terima kasih Mbak Vivi dan kelompok. Sama-sama. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dia Elviananda dengan NIM akhir 050. Pertanyaannya, dalam PowerPoint disebutkan beberapa kemampuan dari infrastruktur intelijen bisnis. Apa keuntungan yang diperoleh jika perusahaan menggunakan sistem infrastruktur intelijen bisnis tersebut? Jadi perusahaan tersebut itu akan mendapat beberapa keuntungan seperti mempercepat pengambilan keputusan, mengoptimalkan proses internal bisnis, meningkatkan efisiensi dalam hal operasional. Selain itu juga dapat mendorong adanya pendapatan baru dan bisa bersaing dengan kompetitor. Begitu Mbak Dea. Apakah cukup menjawab? Sudah Mbak Erlinda, terima kasih Mbak Erlinda dan kelompok. Baik, sama-sama. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Cukup? Oke, coba kita bahas satu-satu ya pertanyaan dari teman-teman kalian. Dalam PPT disebutkan beberapa kemampuan dari infrastruktur intelijen bisnis. Apa keuntungannya kalau misalkan pakai sistem informasi intelligence bisnis? Jadi di sini teman-teman pada dasarnya penggunaan dari software intelijen bisnis itu yang pertama adalah terkait dengan kecepatan dalam
beberapa benefit dari penggunaan intelijen bisnis adalah yang pertama terkait dengan proses pelaporan yang lebih cepat dan juga lebih akurat, ya. Sebentar. Nah, yang selanjutnya beberapa manfaat lain dari penggunaan bisnis intelligence itu adalah bisnis intelligence itu berguna sebagai salah satu insight terkait dengan bisnis yang sangat bermanfaat bagi suatu organisasi. Jadi dengan penggunaan bisnis intelligence ini, suatu organisasi pada dasarnya dia bisa kayak mengukur terkait dengan produktivitas dari karyawan, terus juga dia bisa mengukur terkait dengan pendapatannya, apakah sudah sesuai atau belum, serta bisa digunakan kayak untuk mengukur kinerja dari suatu departemen. Nah, bisnis intelligence pada dasarnya juga bisa digunakan untuk melakukan analisis kompetitif, ya. Jadi analisis kompetitif itu pada dasarnya ability untuk manage atau kemampuan untuk mengelola dan juga untuk memanipulasi sejumlah besar data yang merupakan keunggulan kompetitif itu sendiri. Jadi intinya teman-teman, dengan menggunakan bantuan bisnis intelligence software ini, suatu organisasi itu bisa kayak melacak melacak kinerja penjualan dan juga pemasaran dari pesaing mereka. Terus yang selanjutnya adalah penggunaan bisnis intelligence itu terkait dengan better quality dari datanya atau bisa menyediakan kualitas data yang lebih baik lagi bagi suatu perusahaan. Karena si perangkat dari bisnis intelligence ini, si perusahaan itu bisa menggabungkan sumber data yang berbeda untuk bisa kayak dapat gambaran secara ringkas atau rangkuman dari dari kinerja perusahaan mereka kayak gitu. Nah, manfaat yang selanjutnya dari penggunaan bisnis intelligence adalah bisa meningkatkan terkait dengan kepuasan dari pelanggan. Karena sebetulnya software bisnis intelligence itu bisa membantu perusahaan untuk kayak bisa lebih memahami terkait dengan behavior atau perilaku dan juga pola dari si pelanggannya seperti apa. Nah, beberapa perusahaan itu kan kayak dia bisa menerima feedback dari pelanggan secara real time. Nah, tentu saja feedback dari si pelanggan ini dan juga informasi tersebut itu kan bisa membantu bagi suatu perusahaan atau organisasi untuk bisa gimana caranya menentukan strategi agar bisa mempertahankan pelanggannya dan juga bisa untuk menjangkau pelanggan yang baru. Terus yang selanjutnya, bisnis intelligence itu juga bisa digunakan untuk kayak melakukan identifikasi terkait dengan tren pasarnya. Nah, kalau misalkan dia bisa mengidentifikasi terkait dengan tren pasarnya, tentu membantu perusahaan untuk bisa kayak mengidentifikasi peluang yang baru dan juga menentukan atau membangun strategi dengan data yang mendukung bagi si perusahaan tersebut. Jadi intinya dalam mengidentifikasi tren pasar ini, perusahaan itu bisa memanfaatkan data pasar secara eksternal ataupun secara internal dari perusahaan itu sendiri. Tujuannya ya untuk mendeteksi tren penjualan dan juga menganalisis data si pelanggan, kondisi pasar, serta menemukan kira-kira masalah apa aja yang dihadapi. Terus business intelligence itu juga bisa digunakan terkait dengan peningkatan peningkatan efisiensi dan juga pembuatan keputusan yang lebih baik lagi. Nah, terus juga business intelligence itu bisa digunakan untuk kayak meningkatkan pendapatan dari suatu organisasi. Karena kan yang namanya meningkatkan pendapatan tentu kan menjadi tujuan utama dari suatu perusahaan. Nah, dengan penggunaan dari si business intelligence itu pada dasarnya bisa membantu bagi perusahaan kayak untuk membuat perbandingan, benchmarking dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Apakah sudah cukup menjawab? Sudah, Ibu. Terima kasih Oke. penjelasannya. Lalu yang berikutnya,
Oke, terkait dengan beberapa beberapa challenge ya atau tantangan dalam big data. Oke, beberapa tantangan dari dari penggunaan big data di suatu perusahaan adalah yang pertama adalah lack of knowledge professional atau kurangnya pengetahuan atau tenaga ahli yang memang mumpuni untuk mengelola dari si big data tersebut. Karena kan untuk menjalankan si big data itu membutuhkan suatu tenaga profesional dan juga yang terampil tersebut. Nah, profesional yang dimaksud tersebut antara lain kayak data scientist, terus juga data analis, data engineers, yang nantinya mereka itu akan bekerja untuk memahami dari kumpulan-kumpulan data yang jumlahnya sangat banyak tersebut. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh perusahaan itu adalah ya tadi kurangnya profesional untuk mengelola big data tersebut. Nah, untuk apa ya namanya mengatasi atau solusi dari hal tersebut adalah ya si perusahaan mau nggak mau dia harus kayak mau menginvestasikan lebih banyak money atau uang untuk bisa merekrut tenaga profesional yang terampil tersebut. Nah, perusahaan itu juga harus mulai merancang program-program pelatihan kepada staf yang sudah ada untuk bisa kayak lebih menambah jumlah tenaga terampil di perusahaan mereka. Seperti itu. Itu tantangan yang pertama terkait dengan kurangnya dari profesional untuk mengelola dari si data tersebut. Nah, lalu tantangan yang selanjutnya, maaf ya, ini saya sambil. Oke, tantangan yang selanjutnya itu adalah terkait dengan isu dari data growth atau masalah pertumbuhan data. Nah, karena kan big data pada dasarnya itu merupakan data yang volumenya besar dan dia itu punya variabilitas atau keanekaragaman yang sangat tinggi. Tentu salah satu tantangan yang paling menonjol dari pengelolaan big data adalah gimana caranya si organisasi tersebut itu bisa menyimpan kumpulan data yang jumlahnya besar tersebut. Nah, karena yang namanya data itu kan seiring waktu dia kan akan bertumbuh ya. Tentu saja hal tersebut menjadi tantangan bagi perusahaan. Gimana cara mereka mengelola data tersebut, terus penyimpanannya gimana, terus terkait dengan apa namanya isu keamanannya dan sebagainya. Nah, terus tantangan yang lain adalah tantangan terkait dengan yang namanya keamanan dari data. Karena mengamankan kumpulan data yang jumlahnya besar itu seringkali kayak menjadi hal yang menakutkan bagi suatu perusahaan. Nah, terkait dengan keamanan data, data itu kan ada kemungkinan untuk dicuri, dihack, dan sebagainya. Salah satu solusi untuk mengatasi terkait dengan keamanan data tersebut, perusahaan tentu dia bisa kayak merekrut lebih banyak tenaga profesional yang terkait dengan cyber security atau keamanan cyber untuk bisa menjaga data mereka. Nah, langkah lain yang bisa mereka lakukan adalah ya mereka bisa menerapkan enkripsi, terus mereka juga memilah data mana saja yang penting, terus juga bisa pakai alat keamanan data seperti IBM Guardian dan sebagainya. Terus tantangan yang selanjutnya terkait dengan big data adalah terkait dengan integrasi data dari berbagai sumber. Nah, menggabungkan semua data atau data yang jumlahnya banyak tersebut itu bukan hal yang mudah. Karena integrasi data itu butuh waktu dan juga butuh tenaga yang mumpuni. Solusinya adalah
Ya, perusahaan bisa kayak menggunakan beberapa software ya untuk membantu masalah integrasi data tersebut. Ada banyak software yang bisa digunakan, contohnya kayak Microsoft SQL, terus juga IBM dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Apakah sudah cukup menjawab? Aduh, Sudah, Bu. Terima kasih. oke. Ini saya izin share screen sebentar ya. Allah, ini apa lagi? Astaga. Nah, saya cari filenya dulu. Duh, kok nggak muncul PPT-nya? Sebentar. Ini ya. Bentar, kok ini nggak mau muncul ya PPT-nya? Duh. Kok nggak mau muncul? Sebentar deh. Ini opsi PPT-nya nggak mau muncul. Sebentar. Coba saya cari dulu. Bingung nih. Oke, di pertemuan hari ini kita akan mereview sedikit ya materi yang sudah disampaikan oleh kelompok berapa tadi? Kelompok 5 terkait dengan sistem informasi manajemen dan juga database management system.
Oke, pertama kita akan membahas terkait dengan definisi dari database. Nah, jadi teman-teman, kalau kita membahas terkait dengan yang namanya database, database itu pada dasarnya merupakan kumpulan data atau informasi digital yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Nah, basis data itu merupakan informasi yang pada dasarnya dia itu diatur agar mudah diakses, dikelola, dan juga diperbarui. Nah, basis data dalam suatu komputer itu biasanya dia akan menyimpan kumpulan catatan data atau file yang nantinya akan berisi terkait dengan informasi. Contohnya informasi terkait dengan transaksi penjualan, data pelanggan, keuangan, informasi produk, dan sebagainya. Nah, bisa disimpulkan yang namanya basis data itu biasanya dianggap sebagai suatu kumpulan informasi yang dia itu saling terorganisir. Sebetulnya apa sih fungsi dari si database itu sendiri? Jadi basis data itu bisa membantu perusahaan untuk yang pertama meningkatkan proses bisnis. Kan yang namanya perusahaan itu kan dia akan mengumpulkan data terkait dengan proses bisnis. Contohnya adalah terkait dengan penjualan, pemrosesan pesanan, terus layanan pelanggan, dan sebagainya. Intinya, dengan menganalisis data yang dia miliki, itu bisa membantu untuk meningkatkan proses-proses tersebut, dan juga diharapkan nanti bisa membantu untuk meningkatkan pendapatan dari suatu organisasi. Berikutnya, database itu bisa digunakan untuk yang namanya melacak pelanggan. Ya, kan database itu kan juga bisa disimpan untuk database itu kan juga menyimpan informasi terkait dengan orang-orang. Contohnya kayak terkait dengan pelanggannya atau usernya dari suatu perusahaan. Contohnya adalah kayak misalkan medsos ya. Medsos itu bisa loh nyimpen informasi terkait dengan penggunanya. Contohnya kayak nama, alamat, behavior-nya dia kayak gimana. Nah, nanti teman-teman data tersebut itu akan digunakan untuk kayak merekomendasikan suatu konten-konten yang memang sesuai dengan karakteristik dari si masing-masing user tersebut. Terus database itu juga bisa digunakan untuk kepentingan individu. Jadi misalkan untuk menyimpan data atau informasi pribadi, misalkan kayak backup ijazah, terus ataupun dokumen-dokumen lainnya. Nah, kalau kita membahas terkait dengan database itu sendiri, database itu terdiri dari beberapa komponen, ya. Jadi komponen yang pertama itu ada yang namanya perangkat keras. Nah, contoh dari perangkat keras itu adalah kayak komputer, server, hardware, CPU, dan sebagainya. Terus juga ada yang namanya perangkat lunak. Nah, contoh perangkat lunak yang digunakan itu ada yang namanya DBMS, Database Management System, yang memang dia itu digunakan untuk mengelola dan juga mengontrol suatu basis data. Komponen yang selanjutnya dari suatu database itu ada yang namanya data. Data itu merupakan informasi mentah yang nantinya disimpan di suatu database. Terus juga ada bahasa untuk mengakses data tersebut. Nah, bahasa tersebut itu merupakan bahasa pemrograman yang nantinya akan mengontrol database. Intinya, bahasa pemrograman dan DBMS itu harus bekerja sama. Nah, salah satu bahasa database yang paling umum digunakan itu adalah SQL. Lalu juga ada yang namanya prosedur. Jadi prosedur itu akan menentukan bagaimana database tersebut bekerja dan juga menangani suatu data. Nah, di sini terkait dengan pengelolaan data, jadi suatu sistem informasi yang efektif itu adalah informasi yang akurat. Akurat itu maksudnya bebas dari kesalahan. Tepat waktu berarti tersedia pada waktu yang diinginkan. Dan juga relevan. Relevan berarti memberikan manfaat sesuai dengan konteks permasalahan yang sedang dikaji. Nah, berikutnya teman-teman, di sini terkait beberapa terminologi atau konsep dari suatu database. Nah, yang paling bawah teman-teman itu ada yang namanya bit, ya. Jadi yang namanya bit, sebentar.
bit itu merupakan unit terkecil dari data yang bisa disimpan di dalam komputer. Nah, bit ini nilainya biasanya 0 atau 1. Nah, nanti teman-teman, sekumpulan bit ini, kalau teman-teman lihat di hierarki atasnya, itu ada yang namanya byte. Ya, jadi byte ini nanti akan mewakili sebuah karakter tunggal yang dia itu bisa berupa huruf, angka, ataupun simbol-simbol lainnya. Nah, nanti teman-teman, pengelompokan dari karakter-karakter itu, bisa huruf, angka, ataupun simbol lainnya, itu akan menjadi sebuah kata atau sekumpulan kata. Nah, contohnya adalah kayak misalkan nama, asal, usia, terus juga pekerjaan, dan sebagainya. Intinya, pengelompokan dari karakter tersebut itu namanya field. Nah, nanti sekumpulan field yang saling berhubungan itu akan menjadi sebuah record. Contoh field yang saling berhubungan itu contohnya kayak misalkan ya, nama mahasiswa, NIM, mata kuliah yang diambil, nilainya berapa. Kayak gitu. Nah, nanti kumpulan dari record yang jenisnya sama itu akan membentuk yang namanya file. Nah, file yang saling berhubungan itu akan membentuk suatu yang namanya basis data, kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa permasalahan ya terkait dengan pengelolaan dari suatu database. Nah, yang pertama tadi sudah ya terkait dengan masalah redundansi atau kerangkapan dari suatu data. Nah, kerangkapan data atau redundansi dalam sistem basis data itu nanti bisa menimbulkan beberapa permasalahan dalam proses akses data. Salah satu contoh masalahnya adalah ya terkait dengan media penyimpanan atau storage-nya. Itu akan menjadi sia-sia. Karena kan ada data yang sebetulnya sama tapi di-save jadi dua file yang berbeda. Tentu kan hal tersebut bisa mengakibatkan jumlah ruang penyimpanannya itu menjadi lebih sedikit. Terus juga terkait dengan integritas dari data tersebut, kayak gitu. Yang berikutnya adalah terkait dengan ketergantungan program data, kurangnya fleksibilitas, terus juga terkait dengan sistem keamanan dari data itu sendiri. Nah, kalau terkait dengan keamanan data itu kan sebetulnya diperlukan bagi suatu perusahaan. Karena apa? Data itu kan dia intinya suatu aset bisnis yang sangat berharga ya bagi suatu perusahaan. Tentu untuk melindungi dan menyimpan data itu butuh kayak suatu staf keamanan yang memang terampil di bidang cyber security tadi. Dan hal tersebut itu mau nggak mau si perusahaan itu ya harus bersedia untuk kayak menginvestasikan lebih banyak uang lagi di data tersebut, terkait dengan keamanan data tersebut. Terus salah satu tantangan dari basis data adalah terkait dengan integritas dari datanya. Terus juga kinerja dari data dan juga pembaruan dan pemeliharaan dari si basis data tersebut. Nah, di sini ada pendekatan database untuk mengelola suatu data. Jadi sistem manajemen database atau DBMS itu merupakan perangkat lunak atau software yang digunakan untuk memusatkan data, mengelola data secara efisien, memberikan akses terhadap data atau informasi yang disimpan. Nah, kalau kita membahas terkait dengan yang namanya DBMS itu sendiri, nah, yang namanya database, teman-teman, itu terdiri dari beberapa struktur ya. Jadi yang pertama itu ada yang namanya struktur hierarki. Struktur hierarki kalau teman-teman bisa lihat gambarnya di sebelah kiri, dia tuh bentuknya kayak pohon. Contohnya kayak departemen finance. Departemen finance ini bisa digolongkan lagi apakah dia di budgeting atau investment. Nah, investment ini bisa golongkan lagi apakah dia invest di aset tetap ataukah di aset yang liquid kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya ada yang namanya basis data
struktur tadi kan ada struktur basis data hierarki, terus juga ada struktur basis data jaringan. Kalau di struktur basis data jaringan, itu intinya dia terdiri dari sekumpulan record yang nanti dihubungkan melalui pointer, ya, yang nantinya pointer-pointer tersebut akan membentuk suatu relasi antar record dalam bentuk kayak ring, kayak gitu. Terus yang selanjutnya terkait dengan proses dari perancangan suatu database. Nah, di sini teman-teman, perancangan database pada dasarnya itu kan suatu proses yang mana bertujuan untuk menentukan isi dan juga pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Tujuan dari perancangan database adalah untuk memenuhi informasi yang berisikan kebutuhan-kebutuhan dari user, terus juga untuk memudahkan terkait dengan pengaturan dari struktur informasinya dan juga kira-kira data apa aja yang digunakan. Nah, kalau kita membahas terkait dengan proses perancangan dari suatu database, di sini ada beberapa tahapan ya yang nantinya harus dilalui oleh suatu perusahaan. Jadi tahapan yang pertama itu adalah tahapan planning atau tahapan perencanaan. Nah, di tahapan perencanaan ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kira-kira objek yang dibutuhkan itu apa atau sumber data yang dibutuhkan itu apa. Terus tujuan dari pembangun database itu apa? Model yang digunakan itu nantinya seperti apa, kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah tahapan analisis. Jadi tahapan analisis itu tujuannya adalah ya untuk kayak mengembangkan perincian yang lebih spesifik dari kebutuhan sistem informasi yang nantinya akan mendukung aktivitas dari suatu organisasi. Nah, di tahapan analisis ini nanti perusahaan itu akan ada 2 langkah utama yang harus dilalui. Yang pertama adalah ya mengembangkan model data konseptual. Terus juga mengembangkan model proses. Nah, model proses ini teman-teman nanti mengembangkan model proses ini nanti dia akan kayak melakukan transformasi dari mengubah input menjadi output dan juga mengubah data menjadi suatu informasi yang valuable bagi suatu perusahaan. Jadi di tahapan analisis nanti semua alternatif yang ada itu akan diuji kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah tahapan desain. Nah, di tahapan desain dari suatu database ini ada 2 hal yang harus dilakukan oleh perusahaan, yaitu dia harus mendefinisikan struktur logis dan juga physical database. Nah, tadi di slide yang sebelumnya, logical view itu kan data atau informasi yang diinginkan atau ingin diakses. Kalau physical view itu data asli yang tersimpan dalam media penyimpanan fisik kayak gitu. Jadi physical view itu kayak intinya kalau datanya itu nggak lagi pengen dipakai, ya nanti dia akan tersimpan di suatu storage atau di satu tempat kayak gitu. Terus yang terakhir setelah tahapan desain ya tentu saja tahapan implementasi. Nah, nanti tahapan implementasi ini hardware-nya itu akan diuji cobakan, dites. Terus juga akan dibuat pemrograman atau coding, terus juga nanti akan disusun SOP-nya seperti apa, dan juga nanti ada pelatihan dari si calon user-nya dari database tersebut. Oke, berikutnya ada yang namanya normalisasi. Jadi normalisasi itu merupakan normalisasi itu proses membuat struktur data yang kompleks menjadi lebih kecil, lebih fleksibel, dan juga lebih adaptif lagi. Nah, biasanya teman-teman, yang namanya normalisasi ini dilakukan oleh suatu organisasi untuk menghindari terjadinya anomali data atau untuk menghindari yang namanya inkonsistensi dari suatu data, kayak gitu. Lalu juga ada yang namanya kapabilitas dari suatu database. Nah,
di sini teman-teman, tadi ya DBMS atau Database Management System, pada dasarnya kan dia kayak software atau perangkat lunak atau tools yang nantinya digunakan untuk mengelola dan juga memelihara data di dalam suatu basis data. Nah, di sini teman-teman ada beberapa kemampuan utama dari DBMS. Yang pertama adalah DBMS itu digunakan untuk penyimpanan data, menerima data, melakukan pembaruan data terkait dengan keamanan data, dan sebagainya. Terus juga di sini memanfaatkan database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan juga pengambilan keputusan. Nah, di sini tadi ada big data ya. Pada dasarnya big data itu merupakan satu kumpulan data yang dia itu punya volume yang sangat besar, punya keanekaragaman atau variabilitas yang sangat tinggi. Sehingga perlu dikelola dengan metode atau dengan perangkat yang sesuai untuk mengakomodir tersebut. Nah, big data itu kan sebetulnya bisa mendorong proses pengambilan keputusan bagi suatu organisasi. Karena dengan data dari big data tersebut, perusahaan bisa kayak mengetahui respon masyarakat terhadap misalkan produk-produk yang dihasilkannya, terus dia juga bisa mengetahui sentimen masyarakat gimana, terus membantu perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan akurat, terus juga bisa digunakan untuk mengetahui tren pasar dan sebagainya. Nah, selanjutnya kalau kita membahas terkait dengan big data dan juga basis data, apa sih sebetulnya perbedaan dari si big data dan basis data? Nah, kalau big data, teman-teman, itu kan dia intinya datanya itu volumenya besar dan punya variabilitas yang tinggi. Ya, sedangkan kalau basis data itu intinya dia kumpulan dari informasi-informasi yang dia itu sudah lebih terorganisir. Jadi karena dia sudah terorganisir, tentu saja variabilitasnya itu nggak begitu tinggi. Seperti itu. Sehingga kalau database itu tentu lebih mudah untuk dipahami, diakses, dan juga diperbarui. Dan yang terakhir adalah terkait dengan pengelolaan dari sumber data. Nah, dalam mengelola sumber data, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh suatu perusahaan. Yang pertama adalah terkait dengan kebijakan dari informasi. Jadi nanti akan menentukan aturan organisasi untuk berbagi, menyebarluaskan, memperoleh, menstandarkan, mengklasifikasikan, dan juga menginventarisir informasi. Terus juga terkait dengan administrasi data. Nah, administrasi data ini nanti akan terkait dengan pengembangan kebijakan informasi, perencanaan data, pengawasan, pemantauan, dan sebagainya. Terus juga terkait dengan tata kelola. Kalau tata kelola itu lebih ketersediaan, kegunaan, integritas, dan juga keamanan dari si data itu sendiri. Dan yang terakhir adalah terkait dengan memastikan kualitas dari si data tersebut. Nah, untuk memastikan dari kualitas data tersebut, teman-teman, di sini makanya akan diadakan yang namanya audit data secara berkala, kayak gitu. Oke, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa ya, besok pagi kita jam 9 akan mengadakan UTS. Nanti untuk materi akan segera saya lengkapi di Google Classroom. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semuanya. Sampai bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.